Hi Paradigm people, welcome into Paradigm Lifestyle Podcast, powered by Paradigm Fitness Indonesia. It's your future. With me, Franz 207. And Eric Liman. Now, here we come, Julita Khan. Wow, hai. Pemenang Ready Transformation. Cantik banget nih. Karena koko-kokonya ganteng juga yang dipakai. Thank you. Dan khusus untuk Eric sama Franz. Wow, thank you banget. Gimana? Ya, kita mau cerita-cerita hari ini, seru banget dan congratulations, Julita udah jadi winner loh di Ready Transformation kali ini, ya kan? Seru. Nah, awalnya kenapa pengen ikutan Ready Transformation? Itu diracunin sama coach. Jadi emang awal-awalnya aku juga lumayan ini ya, maksudnya kalau latihan emang lumayan niat juga sih, karena kan pengen cepat kuyus gitu ya. Terus si Adrian langsung ngomong sama aku, kamu ikut aja Ready Transformation supaya lebih semangat. Awalnya sih kayak masa sih aku harus ikut kayak gituan, kan malu sama yang lain gitu kan, maksudnya. Terus aku mikir dulu deh, itu aja masih mikir dulu, belum kasih keputusan. Terus abis itu aku bilang ya udah deh, ikut aja. Itu aja masih kayak yang daftarin siapa nih, ini gimana sih? Kayak harga diri banget gitu. Terus akhirnya ya udah didaftarin akhirnya. Terus ikut dan aku ngikutin semua yang diomongin sama beliau. Walaupun berat ya, aku kan orangnya kalau lagi stres suka jajan gitu kan, terus it's not easy loh, beneran loh, lagi stres gitu terus pengen gorengan, duh ini gimana ya, gue pengen ke bawah deh, pengen itu deh, beli pisang goreng deh, tapi selalu dibilangin, inget loh, kalau kayak gini nggak bisa menang, oke. Pokoknya kalau kayak mau buka kulkas atau kemanapun tuh kayak jadi kebayang-bayang omongan dia sama muka dia aja gitu. Oh, wow. Terus jadi nggak kepengen. Ya udahlah. Terus kebayang kayak aku harus pakai, ingat loh, nanti kalau kantor buka, gue harus look awesome, bukan seperti yang kemarin. I believe that kalian lihat aku sebelumnya. Oh my God. Itu gentong apa-apa ya? Nah, kalau program yang Julita jalanin itu apa nih programnya sama Adrian? Kalau programnya waktu kita masih offline, itu memang aku pernah hajar seminggu 4 kali. Terus di sela-sela itu, kayak yang di break days 2 hari atau 3 hari misalnya, kan 3 atau 4 kali, itu aku kardio sendiri. Sudah ngeset goalnya seperti itu, selain jaga makan. Oh, yang aku struggling itu sebenarnya lifestyle aku yang suka tidur telat, jadi kurang tidur. Aku baru sadar itu ngaruh banget, karena nature kerjaan aku, kebiasaan yang ke build up sejak work from home, aku tuh pasti tidur kurang dari 7 atau 8 jam, bahkan kurang dari 6 jam pernah. Kalau ngelembur tuh bisa sampai jam 1, jam 2 pagi. Ntar kalau udah stres mikirin kerjaan, ya udahlah jam 6 kebangun sendiri. Jadi bukan karena ada alarm atau apa, kebangun aja sendiri, terus nggak bisa tidur lagi. And then kalau kurang tidur, itu memang jadi pengen makan malam-malam, terus metabolisme ya of course lah, karena umur juga ya pasti ngedrop. Itu pun waktu sama program sama Adrian pun susah banget untuk adjusting. Jadi suka diingetin sama Adrian, tidurnya loh, gitu loh. Dia selalu ngomong gitu. Jadi oh iya, lama-lama aku maksa diri aku sendiri untuk ngikutin ya jam yang seharusnya untuk tidur. Di samping itu juga pilihan makanan. Jadi sebelumnya kan memang
namanya kalau sibuk ya, males ya, masak sendiri ya. Pasti GoFood ada lah ya, gampang lah, banyak gitu kan. Atau kalau lagi males ke bawah, anterin dong ini apa soto. Terus aku suka kayak makanan yang kayak pedes-pedes yang ayam geprek, taliwang, ya, ayam geprek nggak mungkin ya satu cukup. Pernah ayam geprek tuh 2 loh, gitu. Yang gede dada lagi mintanya. Oh. Terus kalau taliwang udah setengah ekor, masih nambah bakwan 2. Terus yang kayak begitu. Terus sejak sama Adrian banyak banget diomongin dari soal nutrisi makan. Pasti adalah defisit kalorinya juga. Itu tersiksa banget sih awal-awalnya gitu kan. Maksudnya aduh masa sih gue cuma segini doang gitu, sampai punya aplikasi sendiri buat ngitung itu kalori yang aku makan, harus gitu, kalau enggak pasti kebablas. Terus aku sampai stok Lemonilo itu aja pun nggak tersentuh loh selama program, jadi kadang cuma ngeliatin doang, oke, nggak boleh, fine, makan pisang aja gitu. Terus memang invest lumayan banyak untuk vitamin sama makanan yang lebih selektif ya sekarang ya. Jadi enggak cuma dan effort untuk masak sendiri. Dan effort untuk masak sendiri. Iya, jadi aku sekarang kalau masak hari Minggu sekalian buat 5 hari ke depannya. Cheating day aku cuma hari Sabtu. Sama Minggu dikit. Wow, kita kasih tepuk tangan. Itu karena Adrian juga ya. Tapi bersyukur banget loh aku tuh milih beliau loh. Maksudnya pas banget gitu loh yang aku perlukan. Sesuai ya. Iya. Jadi bisa pakai baju lagi yang baju kerja aku yang sebelumnya. Nggak perlu beli baju lagi. Kalau sekarang kan tadi kan Julita bilang ngebenerin pola tidur ya berarti ya, termasuk tuh. Nah kalau sekarang berarti tidurnya dari jam. Hello, Frozen. Sorry. Ya. Oh, oke. Sekarang kalau tidur sih kayak menyesuaikan ya. Enaknya work from home. Untungnya masih work from home. Kalau misalnya aku kerja sampai jam 12, jadi aku sekarang ngitung gitu loh. Oke, berarti aku harus bangunnya 7 jam dari ini. Gitu. Terus berarti gue nggak bisa olahraga pagi, fine. Sorenya aku stealing time, jadi after office hours jam 6, ya udahlah lari dulu keliling kompleks 5 kali atau berapa kali, mandi, balik kerja lagi. Jadi seperti itu, menyesuaikan. Jadi lebih manage ke timingnya, nggak kayak dulu. Dulu itu memang kalau udah duduk kayak dipaku. Jadi udah nggak bisa berdiri gitu. Kayak ada lemnya gitu loh. Jadi kalau mau berdiri itu cuma ke belakang atau ngambil minum, beli makan atau kopi, balik lagi duduk udah kayak robot aja gitu. Tapi sekarang banyak banget yang aku pelajarin dari Coach Adrian untuk lebih banyak gerak, dan ternyata kardio itu membantu banget untuk fokus. Jadi sesudah kardio itu pasti aku langsung bisa kayak kerjanya itu lebih enak gitu loh dibanding enggak sama sekali. Itu kayak orang bego deh. Kalau waktu yang belum workout itu dulu emang sering kayak orang bego banget gitu. Jadi kerja tuh kadang-kadang mungkin lemaknya kebanyakan di otak ya. Jadi kadang-kadang jam-jam tertentu tuh udah yang aduh kok ngantuk banget ya, aduh kok lemot banget ya, berasa lemot aja gitu, nggak ada energi, terus lemes, sering migrain ya. Oh gitu. Iya banget, berasa banget, sering banget kalau lagi meeting sama tim, tiba-tiba setelah Zoom meeting sama tim, aku boleh nggak take a break like half an hour, kayaknya migrain gitu. Oh, terus ada lagi banyak masalah kesehatan. Jadi aku sempat kena asam urat. Terus dokter aku udah kasih tahu juga, kamu harus exercise deh, soalnya ini bisa kemana-mana. Tinggi gitu loh. Terus aku bingung, iya, ya karena beban tubuh aku dan beban hidup aku berat gitu loh. No, anjing.
Curhat ya. Jadi curhat soal deh beban kayak kelebihan berat badannya tuh ini yang paling tertinggi dalam hidup aku sih sebenarnya pas sejak 2020 yang work from home itu. Aku lihat sih fotonya, itu beda banget, bener-bener beda banget. Beda banget sih. Turun banyak banget ya? Iya, banyak. Lumayan. Kayak berasa lepas gitu loh. Itu gaji-gaji boleh deh kemana gitu loh. Beneran, aku seneng banget. Dan terus terang, aku terima kasih banget sama Paradigm, sama Coach Adrian loh, beneran loh. Like my life savior banget gitu. Oke. Nah, ini nggak sih kalau misalkan kayak dari daily activity, mungkin yang kan Julita sendiri kan memang business woman yang pasti sibuk sekali gitu kan dengan pekerjaan-pekerjaan kan. And now you feel the difference nggak sih? Ada sih, tapi bukan business woman ya, correction. Terus aku tuh kerja di consulting firm, jadi memang long hours ya, to be honest gitu loh, pasti kerjaannya. Sama stresnya tinggi. Kadang-kadang apa ya, kalau pada saat Sabtu Minggu tuh juga kadang masih ada email atau WA yang masuk. Tapi sekarang kayaknya itu beda banget sama dulu sih kalau dari activitiesnya. Jadi sekarang tuh kayak bunny energizer bunny gitu, lebih kayak bisa ding 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 gitu loh. Kalau dulu itu kayak bantal jalan ya rasanya ya. Jadi berat itu pun sampai ada yang ngomong loh, teman kantor itu pernah ngomong, kenapa sih kalau lu jalan kayak diseret? Iya nih keberatan belakang gua gitu, kayak berat banget gitu loh. Sekarang kayak turun itu badan tuh enteng banget, pikiran juga lebih enteng, terus lebih ada semangat hidup. Yang paling utama tuh lebih pede lah. Dulu waktu yang aku sempat itu disuruh meeting, itu malas banget tahu nggak kalau aku suruh present depan itu. Aduh kenapa harus aku ya Pak ya, bisa nggak ya orang lain aja. Nih aku kasih bahannya aja, nggak usah aku suruh maju. Saking berasa kayak nggak enak. Terus ketolong waktu work from home, sering Zoom meeting, aku sering nggak nyalain video. Kalau ditanyain, kenapa kamu nggak nyalain video? Lagi nggak enak badan Pak. Sebenarnya bohong sih, males aja, kelihatan gembulnya, my pipi and everything gitu loh udah. Terus kalau terpaksa yang lain nyalain, saya terpaksa nyalain, itu yang muka aku harus aku jauh-jauhin gitu loh, biar kelihatan dikit kurusan. Tetap aja ya, cannot help still. Sekarang sih lebih pede buka video. Kalau iya, ya kayak udah balik ke yang dulu lagi dikit gitu loh. Seneng banget dengarnya. Seneng banget. Healthier dan juga happier. Ya, happier juga. Lebih pede lah. Ada confident-nya. Tapi nggak over pede lah. Terus kalau dari pengalaman nih, kan kita kan shifting lah ya dari olahraga yang harus di klub, tadinya di gym, terus harus online, dan bisa dibilang kan 80% ya transformasi Julita ini tuh dijalanin secara online, bener nggak sih? Oh iya, saya lupa ngomong tentang itu juga sih gitu loh. Awalnya waktu kita switch ke online, aku agak, aduh ini emang bisa gitu loh. Soalnya kan virtual gitu kan, kayak LDR aja, long distance relationship gitu kan, nggak enak banget kan. Terus kalau misalnya itu kadang kan kalau ngeliatin kasih contoh kan aku harus sampai yang gimana gitu. Terus awal-awalnya aku tuh kurang invest, jadi kan antar lagi dengan expectation like oke, bentar lagi kan gymnya buka, ngapain gue harus invest beli alat-alat itu? Aku cuma beli resisten yang panjang tapi yang bisa ini kan. Terus awal-awal tapi Coach Adrian tuh selalu bisa nyesuaiin apapun yang aku punya gitu kan. Terus ya udah pakai itu. Terus berat itu Ci, lumayan berat. Terus mukanya bikin kayak berat. Terus kayaknya enggak ya, kok dia bisa tahu sih gitu. Terus ya kelihatan lah Ci, walaupun muka lu di actingin juga. Oke, fine. Terus
Dia akhirnya menyarankan kalau kayak ada adjustable barbell mungkin bolehlah gitu loh, lebih bagus gitu kan. Ya udah akhirnya aku ya udah milih-milih akhirnya aku beli yang adjustable barbell. Terus sekalian nggak nanggung-nanggung ya kalau udah beli gitu sekalian aku suka Bosu ya udahlah beli Bosu buat ini biar bisa sit up segala macam dari Bosu. Terus udah gitu ya udahlah aku beli resisten satu lagi tuh yang kecil-kecil. Jadi sekalian kalau mau gitu kan, ya udah. Aku ingat banget waktu aku habis beli barbel bawa naik ke sininya itu ternyata berat juga ya. 20 kilo, aku sampai minta tolong tukang aqua yang nganterin ke atas. Ini gimana bawanya aku? Terus sekarang setelah latihan itu 20 kilo itu nothing banget. Wow. Aku bisa ngangkat botol aqua sendiri. Sebenarnya nggak bisa loh. Bisa. Serius? Pakai teknik, iya. Kan kalau squat apa kan diajarin kan nahan perut terus ini terus aku pamer lah coach aku bisa lo ngangkat botol aqua sendiri nggak perlu bantuan tukang aqua lagi. Wow, hebat. Jadi stronger, iya emang. Iya. Wow. Kalau gitu nanti kita boleh ya angkat. Wait a second, what? Pakai galon beneran. Ya nggak gitu juga. Galon challenge ya nanti ya kita buat ya. Boleh ya, bagus juga ya. Terus galon aqua untuk squat yang tapi dari atas megangnya gini gitu ya. Teman-teman pada bilang apa ngelihat badannya Julita? Kaget sih. Jadi waktu Zoom meeting, ya aku rada pameran dikit lah ya, pakai yang tank top gitu kan. Terus berdiri, pas berdiri, pakainya sengaja yang kayak tight semua kan, langsung kaget gitu. You lost a lot ya katanya. Terus iya, malah mereka minta dibagiin gimana tipsnya, tips bayar ya, kagak bisa. Lu harus kalau mau ikut itu latihan online. Cuma banyak kayak aku ingat banget waktu awal-awal sebelum aku memutuskan ikut PT, program PT. Dulu kan aku pikir kardio doang cukup ya. It's not. Jadi kalau kayak ada orang yang misalnya cuma mikir, oh gue diet doang atau kardio doang, gue bisa kurus gitu loh. Ya, tapi kayak yoyo karena it doesn't work. It doesn't work for me because I tried gitu loh. Tapi balik lagi ke situ, naik turun gitu kan. Setelah ikut program baru aku bisa turun. Nah itu yang aku pelajarin juga. Terus aku ingat banget waktu awal-awal ada supir kantor nganter dokumen. Dia tuh nggak ngenalin aku loh, sedih kan. Terus pas aku panggil karena ibu gendut sekali. Serius, gue bukan bashing orang gendut ya, tapi kan aku merasa kok sampai lu kagak ngenalin gue ya gitu kan. Berarti kan I change so much gitu kan. Terus setelah aku ikut program PT, terus ketemu dia lagi kan nganterin dokumen lagi. Ibu balik lagi waktu awal-awal ibu masuk ini kantor dulu udah kurusan lagi gitu kan. Oke. Thank you. Tapi terima kasih sama Bapak ya, karena Bapak udah jujur sama saya, makanya saya memutuskan untuk berubah. Wow, tepuk tangan. Luar biasa. Oke, nah terus kita pengen tahu nih, tips-tips dari Julita untuk orang-orang yang mungkin baru mau bertransformasi, baru mau olahraga, dan karena ngelihat perubahan Julita juga berasa terinspirasi gitu, termotivasi. Paling utama itu sebenarnya komitmen sama konsistensi. Karena tanpa dua hal ini percuma. Jadi komitmen itu memang sesuatu yang nggak mudah ya. Kayak waktu awal saya ikut, saya bisa komit di tengah kesibukan saya untuk seminggu 3 atau 4 kali spare just 1 hour atau 1.5 hour untuk ikutin program. Termasuk komitmen di kayak nutrisi, terus yang untuk kayak oke, aku harus tidur 6
atau minimum banget 6 jam, nggak boleh kurang dari itu. Terus konsistensi, of course lah, maksudnya kalau misalnya cuma seminggu sekali, I don't think this work. Jadi harus terus-terusan ngikutin pelatihannya, terus konsisten juga gitu loh. Oh oke, I'm going to do this gitu kan. Dan konsisten gitu loh, makannya juga dijaga. Bukan berarti aku kurus juga atau udah balik lagi ke shape aku yang dulu, terus oh ya udah gue boleh makan seenak perut sendiri, nggak bisa juga gitu. Gue harus tetap konsisten ngejaga ini. Kalau enggak ya nanti dari before, after, before lagi. Gitu. Ngulang dong, before lagi. Ngulang lagi, dan ngulang laginya it's quite. Pokoknya perjuangan aku is quite painful, walaupun it's fun, tapi aku ngerasain setiap perjuangannya, sakitnya, kayaknya lebih baik aku maintain atau memperbagus daripada harus back to ground zero dan then start all over again. Benar banget. Terus ya memang harus mau sacrifice juga, ya apapun juga perlu sacrifice sama perjuangan sih ya, kalau aku bilang ya, nggak ada gitu kayak misalnya lu juga untuk to be the top in the office or di bisnis misalnya, itu juga you have to sacrifice your time, effort, semuanya. Ada lah, pasti ada. Misalnya suka hangout sama teman, lu harus kurangin karena lu harus fokus ke ini, ya kan? Terus apalagi ya, gitu aja sih kalau aku bilang. Simple sih sebenarnya, niat juga sih, harus niat sih. Kalau nggak niat, kayak orang merokok kan, kalau gue mau stop ngerokok, tapi kalau nggak niat banget, susah banget, pasti. Komit, konsis, sama niat ya. Sama mau sacrifice a little bit, ya. Tapi sacrifice-nya kan bukan untuk kejelekan, untuk diri lo sendiri. Lo invest ke tubuh lo sendiri. Betul. Investasi dengan diri sendiri. Iya. Itu penting daripada invest ke yang salah, ya nggak sih? Lebih sakit hati kalau invest ke diri sendiri, itu untuk selamanya dan itu buat lo nih, gitu. Iya benar-benar. Kan kalau kita sehat, kita happy, we can do anything that we want and we love, right? Benar. Senang banget. Kita udah nggak sabar banget pengen ketemu Julita nanti di klub ya. Ya, semoga ya segera mungkin. Amin. Thank you banget Julita, thank you banget. Kita senang banget ya bisa podcast bareng sama Julita dan tadi ngedenger sharing-sharingnya Julita buat Paradigm People. Amin, aman, sehat selalu buat Julita. Kalau Fran selalu bilangnya adalah selalu fit, healthy, wealthy, and sexy. Ya? Oh ya, betul. Thank you so much for the time ya, for having me. Ya, sama-sama. Kita juga yang thank you. Nanti kita akan ketemu di klub dan kita akan bikin photoshoot bareng sama Julita ya. Aduh, aku malu kamera. masih. Tapi thank you. Iya, masih. Oke, see you soon. Ya, tunggu dulu. Nah, buat Paradigm People, thank you so much for watching and listening. Kalau misalnya kalian punya keluarga atau sahabat atau teman kerja yang mungkin setelah ngedengerin atau nonton ini tuh kalian ngerasa ini tuh berguna banget, gitu. Yang teman-teman kalian waktu PSBB tuh selebar-lebarnya mau bertransformasi seperti Julita kan, bisa dikirim konten ini ke teman-teman kalian. You know, kadang pada saat kita share konten itu, kita bukan cuma sekedar memberi energi atau inspirasi atau motivasi. Kita bisa menyelamatkan hidup seseorang. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa, yang lebar-lebar kirim-kirimin aja ini, ya. Dan aku mau ngajak viewers YouTube-nya Paradigm People Indonesia, siapa yang setuju kalau kita mau rilis galon challenge-nya Julita kan? Tulis komen di bawah, ya. Mari kita ikutan. Aku harus latihan nih ngangkat-ngangkat galon yang bener nih sekarang. Oke, kalau ada feedback, kalau ada input, very welcome to DM us. Dan please follow our social media, ada banyak nih. Ada di Instagram, ada di Facebook, LinkedIn, YouTube, TikTok, Thriller. Dan kita ketemu lagi
in the next episode of Paradigm Lifestyle Podcast powered by Paradigm Fitness Indonesia. It's your future. Thank you Julita Kak. Thank you.